Halo, perkenalkan saya Fikra Mudiah Munadzir dari SMP Negeri 9 Bulukumba. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan laboratorium. Hai, sahabat IPA. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu laboratorium IPA? Sudah pernah berkunjung ke laboratorium IPA belum? Oke, hari ini kita akan mengenal apa sih laboratorium IPA, serta apa-apa saja yang harus kalian pelajari selama berada di laboratorium IPA. Oke, sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa sih laboratorium itu? Di sekolah kita ini ada berapa laboratorium yang biasa kalian lihat? Oke, karena hari ini kita belajar tentang IPA, berarti Ibu akan banyak membahas tentang laboratorium. Sebelumnya, ada yang pernah masuk ke ruangan laboratorium IPA? Oke, jadi Ibu jelaskan dulu secara singkat apa sih yang dimaksud dengan laboratorium IPA? Oke, jadi laboratorium IPA sendiri itu adalah tempat kalian sebagai siswa serta ibu sebagai guru akan belajar serta menemukan dan memecahkan masalah tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi di tempat ini kita akan menemukan mungkin masalah baru, penemuan baru, serta bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang ada kaitannya dengan pelajaran IPA. Oke, lalu di lab atau di laboratorium, kita biasa menyingkat laboratorium itu sebagai lab. Kalian dan ibu akan melakukan penyelidikan dengan pengamatan-pengamatan objek-objek alam, seperti gejala-gejala alam, serta melakukan percobaan-percobaan, mulai dari percobaan sederhana sampai percobaan yang rumit. Oke, sudah paham sampai sini apa itu laboratorium IPA? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, hari ini yang menjadi topik pembahasan penting kita ada 4. Yang pertama, apa sih alat-alat di laboratorium? Yang kedua, do and done pada laboratorium. Kemudian yang ketiga, arti dari setiap simbol pada bahan. Kalian pasti biasa menemukan ada simbol-simbol berwarna oranye dan hitam pada bahan laboratorium, tapi kalian belum paham maksud dari simbol-simbol tersebut apa. Dan yang terakhir, kita akan melihat satu contoh praktikum sederhana. Oke, alat-alat laboratorium. Sudah tahu perbedaan alat dan bahan? Oke, pada laboratorium kita akan menemukan 2 jenis yang berbeda. Yang pertama akan menemukan alat, seperti alat fisika, alat kimia, dan alat biologi. Sedangkan bahan berupa bahan atau materi yang ketika kalian gunakan itu akan habis atau tidak dapat kalian pakai untuk secara berulang. Itu bahan. Oke, alat tadi tidak bisa habis, sedangkan bahan pasti habis. Oke. Kemudian pada materi ini, alat-alat laboratorium, Ibu akan memaparkan beberapa alat-alat penting yang biasa kalian lihat di laboratorium. Oke, yang pertama ada namanya gelas ukur. Gelas ukur ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sesuai dengan namanya, berarti dia berfungsi untuk mengukur cairan atau mengukur bahan yang akan kalian gunakan selama proses percobaan. Selain itu, gelas ukur ini berbentuk seperti silinder panjang yang tersusun atas kaca. Kenapa sih alat-alat di laboratorium itu dominan kaca? Oke, jadi kenapa alat tersebut dominan kaca? Karena yang pertama, kaca tidak dapat menghantarkan panas, seperti halnya dengan aluminium ataupun besi. Kemudian kaca itu berwarna bening.
di mana akan memudahkan kalian untuk melihat bahan pada saat percobaan dan akan memperkecil kemungkinan kalian melakukan kesalahan ketika berada di dalam laboratorium. Oke, kemudian kita bergeser ke gambar kedua, ada gelas kimia. Gelas kimia ini juga terdiri atas beberapa ukuran yang berbeda-beda. Di gelas kimia kita bisa melakukan pencampuran bahan yang akan kalian gunakan selama masa percobaan. Oke, kemudian yang ketiga, kalian akan menemukan spatula. Bukan spatula yang digunakan untuk memasak ya. Spatula di laboratorium itu juga terdiri dari bahan kaca. Gunanya untuk mengaduk campuran bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Misalnya, mencampur antara NaCl dan air, H2O, ataupun melarutkan pelarut yang dituang ke dalam, untuk melarutkan larutan yang dituangkan ke dalam pelarut. Oke. Jangan terbalik ya. Kemudian gambar keempat kita akan menemukan Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer ini berbentuk unik, yang dimana semakin ke atas semakin mengecil. Tabung Erlenmeyer ini biasanya digunakan untuk mencampurkan atau melakukan percobaan dengan cara mencampurkan bahan-bahan berupa cairan ataupun bukan cairan. Sudah paham perbedaan antara keempatnya? Oke, kita lanjut ke alat lainnya. Alat selanjutnya yang biasa kalian lihat entah di film ataupun langsung pada laboratorium, si mikroskop. Mikroskop ini adalah alat yang paling vital ketika kalian ingin melakukan pengamatan pada benda-benda yang berukuran sangat kecil. Oke, ibu ulang, yang sangat kecil. Kalian bisa melihat bakteri, protozoa, dan makhluk-makhluk kecil lainnya menggunakan mikroskop. Untuk pada gambar ini, kalian melihat itu adalah mikroskop cahaya. Jadi penerangan dari mikroskop ini berasal dari pemantulan cahaya. Oke, setelah itu di sebelahnya ada gambar neraca, atau biasa yang kalian dengar sehari-harinya sebagai timbangan. Oke. Neraca ini juga berbeda-beda. Ada neraca lengan. Oke. Untuk di gambar ini kita menggunakan neraca lengan. Atau biasa di lab kita kenal sebagai neraca Bauhaus. Itu adalah beberapa dari sekian banyak alat yang mungkin akan kalian temukan di dalam lab. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan melakukan touring atau jalan-jalan ke dalam lab. Oke, selanjutnya do and done pada laboratorium, yang berarti apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan selama berada di laboratorium. Di antaranya yang boleh kalian lakukan: memakai jas lab, masuk sesuai jadwal, tidak makan dan minum, serta memakai alas kaki yang tertutup. Sedangkan yang tidak boleh kalian lakukan seperti berpakaian terbuka, bermain, makan dan minum, serta menyentuh alat tanpa izin. Selanjutnya, apa sih arti setiap simbol pada bahan? Di tempat ini, di pemaparan ini ada 6 tanda yang harus kalian kenali ketika berada di laboratorium. Seperti ketika kalian melihat gambar tengkorak dengan tanda silang di bawahnya, hal itu menandakan bahwa bahan yang kalian gunakan bersifat racun atau toksik. Kemudian kita akan mengenal beberapa contoh praktikum sederhana, seperti percobaan gunung berapi serta melaksanakan indikator alami, di mana kalian bisa menggunakan NaOH dan CH3COH atau bahasa awamnya asam cuka untuk melakukan percobaan ini. Sedangkan percobaan indikator alami di mana kalian bisa menggunakan bahan-bahan sekitar untuk melaksanakan percobaan atau mengukur pH suatu benda, suatu bahan dengan menggunakan indikator seperti bunga ataupun indikator alami lainnya.
Oke teman-teman, kita mulai membuat percobaannya ya. Yang pertama, kita siapkan nampan dan membuat miniatur gunung di atas nampan. Kemudian, letakkan gelas di atas miniatur gunung. Kita sebut itu sebagai kawah ya. Selanjutnya, kita masukkan sabun cuci piring ke dalam kawah gunung. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan soda kue. Sementara itu kita campurkan pewarna warna merah ke dalam air. Kita aduk dulu ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kawah gunung. Kita aduk dulu ya bahan-bahan yang sudah tercampur di dalam kawah. Langkah terakhir, pelan-pelan masukkan cuka ke dalam lubang kawah sedikit demi sedikit ya. Nah teman-teman, kita tunggu ya apa yang akan terjadi. Nah, dari teman-teman ada yang tahu apa yang keluar dari kawah? Ya, betul. Di sini ada busa-busa yang keluar dari kawah. Ini kalau di gunung kita sebut dengan lava. Lava itu suhunya sangat panas ya teman-teman. Nah teman-teman,